keperluan Allah di zaman ini. Ya. Pernahkah kita bertanya apakah keperluan Allah di zaman ini? Pernah nggak kita bertanya apakah keperluan Allah di zaman ini? Ya. Jadi Allah itu punya keperluan. Allah itu punya kedambaan. Allah itu punya hasrat hatinya. Ya. Yang pertama adalah Allah perlu kerja sama kita. Terus yang kedua, Allah perlu manusia untuk memulihkan bumi. Ya. Yang ketiga, Allah perlu untuk mengakhiri zaman ini. Ya. Terus yang keempat adalah Allah perlu anak laki-laki itu bagi pergerakan dispensasionalnya. Ya. Dari beberapa bagian ini saya terbeban nanti di bagian mengenai Allah perlu mengakhiri zaman ini. Ya. Saudari, mengapa Allah punya keperluan? Jadi kita perlu tahu ya bahwa eksistensi manusia di muka bumi ini adalah bagi keperluan Allah. Nah, sebelum Allah memerlukan yang lain, ya, yang tentu yang pertama Allah perlu kerjasama kita. Dia ingin ada manusia di bumi ini, sekelompok orang di bumi ini yang bekerja sama dengan Allah, yang memiliki pikiran yang sama dengan Allah. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada pembatasan. Ya, memang dia memiliki kendala, tidak bisa secara langsung untuk menghakimi Satan. Ya, jadi saudari, Allah ingin ya bekerja sama dengan manusia supaya manusia ini bisa menjadi sarana bagi Allah untuk mengalahkan Satan. Ya, saudari, kita tahu ya bahwa Allah menciptakan manusia itu memiliki kehendak bebas. Allah sangat dibatasi. Jadi Allah kita ini tidak sewenang-wenang. Jadi kalau manusia tidak mau, ya dia memiliki kehendak bebas. Dia bisa memilih Allah, dia juga bisa memilih Satan. Ya. Jadi saudari, semoga Tuhan membuka mata rohani kita supaya kita melihat bahwa Allah yang memiliki pembatasan ini, ya, Dia ingin kita bekerja sama dengan Dia. Jadi salah satu keperluan Allah hari ini adalah Allah perlu bekerja sama dengan manusia. Jadi manusia ini perlu bekerja sama dengan Allah. Inilah satu-satu keperluan Allah. Ya. Jadi manusia yang bekerja sama dengan Allah itu adalah satu keperluan Allah. Mengapa demikian? Karena di muka bumi ini banyak orang Kristen, banyak orang yang beroleh selamat. Bahkan orang percaya Tuhan, ya, dia beroleh selamat untuk keperluan dia, bukan untuk keperluan Allah. Ya, semoga Tuhan membuka mata kita, ya, dan melihat bahwa kita diselamatkan itu bukan semata-mata untuk keperluan kita. Kita diselamatkan adalah untuk keperluan Allah. Ya. Jadi kita bersyukur ya di dalam pemulihan Tuhan ini kita bisa melihat kita boleh selamat adalah untuk keperluan Allah. Jadi kalau kita melihat ini, pemberitaan Injil kita akan menjadi kaya. Ketika kita datang untuk memberitakan Injil kepada orang, bukan semata-mata menyelamatkan dia, tetapi ada satu keperluan yang besar bagi Allah untuk menyelamatkan dia. Ya, jadi saudari, ini satu perkara. Ya. Perkara yang kedua adalah keperluan Allah yang kedua, yaitu Allah ingin memulihkan bumi ini. Nah, saat kejatuhan manusia, ya, bumi ini sudah dirusak atau disusupi oleh Satan dan sifat-sifatnya. Jadi makanya manusia ketika jatuh di Taman Eden, ya, ketika dia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, sifat jahat itu masuk ke dalam diri manusia. Makanya manusia hari ini nggak usah disuruh, ya, dia otomatis di dalam dagingnya dia bisa melakukan dosa. Karena sifat Satan itu sudah masuk ke dalam manusia. Padahal tujuan Allah bermula adalah, kalau kita baca di Kejadian pasal 1 ayat 28, Allah ingin manusia itu memerintah seluruh bumi ini. Ya, termasuk memerintah atas Satan.
tapi malah manusia jatuh ke dalam dosa di bawah pengendalian oleh Satan. Ya, jadi saudari, ini salah satu keperluan Allah hari ini. Allah damba untuk memulihkan ya kekuasaan manusia. Dia ingin manusia memerintah atas Satan. Dia ingin manusia menaklukkan Satan dan musuh-musuhnya. Ya, jadi saudari, ini keperluan Allah yang kedua. Dan kemudian kita akan melihat keperluan Allah yang ketiga. Ya, Allah ingin mengakhiri zaman ini. Nah, saudari, kalau udah berbicara demikian, ini seperti dilambangkan saat zaman Nuh. Ya, ketika kita melihat satu keluarga Nuh yang membangun bahtera dan Allah mendapatkan satu keluarga yang utuh, orang tua, bapak, ibu, ya, 3 anak dan 3 menantunya menjadi satu kesatuan masuk ke dalam bahtera sehingga menyelamatkan mereka. Ya, saat itu melalui Nuh ini, melalui keluarga Nuh ini, Allah mengakhiri zaman itu, ya. Kemudian mendatangkan satu zaman yang baru, ya. Hari ini pun sama, saudara. Ya, kalau kita bandingkan zaman Nuh dengan zaman sekarang ini, ya, boleh dikatakan sama-sama generasi yang jahat, ya, sama-sama angkatan yang bengkok, ya, sama-sama angkatan yang bejat, ya. Jadi saudari, coba kita lihat ya bahwa keluarga Nuh ini seperti yang kita baca di Ibrani pasal 11 ayat 7, ya. Tadi dikatakan bahwa karena iman, ya, Nuh ini bahkan bukan hanya Nuh, ya, dia bisa mengimpuskan iman kepada anggota keluarga Nuh untuk membangun bahtera, ya. Sehingga hari ini pun kita perlu juga membangun bahtera. Allah ada satu keperluan. Dia memerlukan keluarga-keluarga Nuh hari ini, ya. Jadi banyak keluarga Nuh hari ini yang bisa mengakhiri zaman ini, yang bisa mendatangkan kerajaan Allah, ya. Jadi saudari, mungkin kita nggak perlu terlalu detail bahas mengenai generasi yang bengkok ini, mengenai angkatan yang jahat ini, ya. Tapi saudari, kita perlu diselamatkan dari angkatan yang jahat dan bengkok ini, ya. Jadi banyak hal yang tidak bermoral, banyak perkara yang boleh dikatakan bejat, ya, yang terjadi di zaman ini. Jadi Allah sama seperti zaman Nuh ingin mengakhiri angkatan yang jahat ini, ingin mengakhiri zaman ini dan mendatangkan zaman yang baru, ya. Jadi saudari, kita terbeban berbicara mengenai bahtera keselamatan ini, ya. Kalau Nuh dulu membangun bahtera, ya, sekarang Allah juga ingin membangun suatu bahtera, itu menjadi perlambangan, ya, lambang dari hidup gereja. Jadi hidup gereja hari ini satu bahtera yang bisa mengakhiri zaman ini, ya, kemudian yang bisa membawa kerajaan Allah, ya. Saudari, Allah damba gereja, ya. Jadi boleh katakan hidup gereja itu menjadi sesuatu yang sangat penting, ya. Kenapa begitu penting? Karena melalui gereja ini Allah bisa mengakhiri zaman ini, melalui gereja ini Allah bisa mendatangkan kerajaan, ya. Nah, coba kita terapkan dengan diri kita, ya. Tadi malam juga dibahas mengenai keluarga Nuh ini, ya, dibandingkan dengan keluarga Lot, ya. Sama-sama di Alkitab, ya, zaman Lot sama zaman Nuh, ya, sama-sama zaman yang jahat, ya, sama-sama zaman yang bengkok. Tetapi dua keluarga ini memiliki nasib yang berbeda. Kenapa nasibnya berbeda? Ya, karena mereka bangun berbeda, ya. Kalau kita lihat Lot, ya, dia tidak membangun bahtera keselamatan. Kalau Nuh, dia membangun bahtera keselamatan. Lot itu dia adalah orang benar, ya, istrinya juga orang benar, tetapi tidak bisa membawa anggota keluarganya untuk bersama-sama membangun bahtera keselamatan. Berbeda dengan Nuh, dia juga orang benar, dia orang yang memiliki iman, tapi dia bisa membawa anggota keluarganya untuk membangun bahtera keselamatan. Ini penting, ya. Jadi saudari, ya, satu keluarga demi satu keluarga, kita tidak cukup hanya dibenarkan oleh Allah, ya. Tidak cukup diselamatkan oleh Allah. Perlu lebih maju lagi, kita masuk ke dalam kehidupan gereja, ya. Makanya dalam SPKMA itu, ya, sangat ditekankan mengenai mesbah keluarga, sangat ditekankan mengenai mitra keluarga, ya. Jadi saudari,
Tujuannya adalah untuk membangun bahtera keselamatan ini. Ya. Ketika kita membangun bahtera keselamatan, yang diselamatkan dari zaman ini sebenarnya bukan hanya kita, tetapi orang-orang yang kita rawat. Ya, orang-orang yang kita perhatikan, termasuk anggota keluarga kita. Ya. Memang kalau dilihat secara luaran ya, kita banyak bersidang, kita banyak melakukan perkara rohani, itu menjadi satu pembatasan ya. Ada yang mengatakan menjadi satu penjara ya. Banyak perkara tidak bisa kita lakukan ya. Tetapi saudari, ini akan menjadi kenikmatan buat kita, menjadi satu penjagaan buat kita ya. Makin banyak kita menikmati Tuhan melalui sidang-sidang gereja, melalui hidup gereja, ini akan menyelamatkan kita. Ya. Saudari, kita berharap ya di zaman ini banyak bangkit keluarga-keluarga Nuh ya, yang memiliki iman, yang membangun bahtera, yang berbagian dalam hidup gereja. Ya. Jadi kita perlu nampak ya, semoga Tuhan membuka mata rohani kita betapa pentingnya gereja hari ini. Betapa pentingnya hidup gereja hari ini. Karena hidup gereja hari ini dalam realitas itu bisa mengakhiri zaman ini dan juga bisa mendatangkan kerajaan Allah. Ya. Bukankah hidup gereja itu yang menghasilkan para pemenang? Nah, nanti kita akan lihat ya bahwa keperluan Allah yang lain adalah bahwa perempuan itu, ya gereja itu, ya secara universal menghasilkan anak laki-laki yang diangkat ke surga. Ya, jadi saudari, hidup gereja itu sangat penting. Ya, gereja universal itu menghasilkan anak laki-laki. Inilah keperluan Allah hari ini. Ya, anak laki-laki itulah sekelompok pemenang, ya, yang bisa menaklukkan Satan, yang mengusir Satan dari surga. Ya, saudari, satu pihak kita bisa berbagian dalam hidup gereja, di satu pihak lagi kita berbagian dengan anak laki-laki itu. Berbagian menjadi instrumen dispensasional Allah yang mengalihkan zaman ini, yang mendatangkan kerajaan Allah. Ya. Jadi saya merasa kita perlu nampak keperluan Allah hari ini. Jadi saya ulangi lagi ya, keperluan Allah yang pertama, ya, baru bicara yang lain adalah Allah memerlukan kerjasama kita. Keperluan Allah yang kedua, Allah ingin memulihkan bumi. Keperluan Allah yang ketiga adalah Allah ingin mengakhiri zaman ini dan mendatangkan kerajaan Allah. Dan keperluan Allah yang keempat adalah ya, Allah perlu anak laki-laki bagi pergerakan dispensasionalnya. Ya, semoga kita bisa nampak ini dan ada dua di hadapan Tuhan supaya hari ini kita bisa tetap dalam hidup gereja dan berbagian dengan anak laki-laki itu. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Ya, tapi satu hal yang pasti kita sudah melihat keperluan Allah hari ini. Semoga Tuhan membuka mata rohani kita, memberikan roh hikmat dan wahyu supaya nampak keperluan Allah di zaman ini. Ya, jadi saudari, kita bersyukur untuk FKKP ini, ya, membukakan firman Tuhan kepada kita. Hari ini di zaman ini kita punya keperluan, ya, kita punya kebutuhan, tapi kita berharap bahwa kebutuhan kita, keperluan kita tidak menjadi sentral, tetapi sentralnya adalah keperluan Allah. Amin. Nah, Tuhan rahmati kita, Tuhan berkati keluarga kita ya, supaya keluarga kita juga bisa menjadi keluarga Nuh ya. Seisi anggota keluarga kita bukan hanya diselamatkan, tetapi berbagian dalam hidup gereja ya. Bisa berbagian dalam pelayanan, berbagian dalam anak laki-laki itu ya, untuk mengakhiri zaman ini dan untuk mendatangkan kerajaan surga. Amin. Mulia bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Rahmatilah kami ya Tuhan. Amin. Supaya kami bisa melihat keperluan Allah hari ini. Bukalah mata rohani kami. Amin. Supaya keluarga kami ya Tuhan. Dan banyak keluarga yang bangkit. Amin. Menjadi keluarga-keluarga Nuh hari ini. Yang bisa mengakhiri zaman ini. Amin. Yang mendatangkan kerajaan-Mu. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kami perlu Dikau ya Tuhan.
Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Bahwa diri kami Amin. tak berada di dalam bahtera. Amin. Karena hidup kami, Ya. anak-anak kami, Ya. keluarga kami adalah untuk keperluan-Mu, untuk Amin. kepentingan Allah. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima Kembali persembahkan kasih diri Tuhan. kami kepadamu. Amin. Biarlah kami bisa menjadi anak laki-laki itu. Amin. Bisa meraja bersama Dika. Ya. Dan melemparkan Satan Amin. dari muka bumi ini. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oh, kami mau menjadi seperti keluarga Nuh Amin. yang membangun bahtera keselamatan Tuhan. Amin. Amin. Oh, karena kami mau berjaga-jaga. Ya. Oh, menunggu kedatangan-Mu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Oh, Yesus. kami baru diri